Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, senang sekali saya bisa menyapa Anda semuanya. Mudah-mudahan Anda semuanya senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa dalam lindungan Allah, dimudahkan segala aktivitasnya, segala hajat fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Kali ini saya akan berbagi sedikit pengalaman tentang seputar menghafal Al-Quran. Ada beberapa tips agar kita sukses menghafal Al-Quran. Ini adalah tips pemula, cara atau sikap-sikap yang perlu kita miliki sebagai langkah awal, sebagai langkah pemula kita agar kita sukses dalam menghafal Al-Quran. Yang pertama adalah niat. Niat ini sangat penting, menduduki posisi yang pertama, posisi yang paling utama dalam segala aktivitas kita. Hendaknya kita disertai dengan niat. Niat yang ikhlas, niat yang tulus semata-mata mencari ridho Allah. Dengan adanya niat atau tekad yang kuat ini, maka insya Allah dengan berbagai macam cobaan yang nanti akan kita hadapi, maka semuanya mudah untuk kita hadapi. Seberapa pahit, seberapa sulitnya, karena sudah dilandasi dengan niat yang kokoh, niat yang bulat, insya Allah Allah akan memudahkan kita, memberikan motivasi kepada kita semuanya. Jadi ada penguat atau peneguh jiwa dengan adanya niat ini. Maka sebagai pemula, para penghafal Al-Quran, jangan sampai kemudian salah langkah atau salah niatnya. Jangan semata-mata mencari popularitas atau gelar publik. Jangan semata-mata untuk agar menjadi orang yang terkenal atau orang yang masyhur di masyarakat. Yang kedua adalah as-sabru atau sabar. Ya, sabar ini menduduki yang kedua. Dengan niat yang kokoh, niat yang bulat, maka kita juga hendak memiliki sifat yang sabar. Tanpa didasari dengan sikap yang sabar, tentu semua aktivitas atau semua perbuatan kita atau aktivitas kita, pekerjaan kita akan gagal. Hampir semuanya, ya semuanya aktivitas yang kita lakukan, baik itu aktivitas dunia maupun aktivitas yang ada kaitannya dengan ibadah akhirat, hendaknya semuanya diiringi dengan sabar. Kalau kita tidak memiliki kesabaran, tentu semuanya itu akan gagal dan kita tidak akan mencapai kesuksesan. Bahkan dalam Al-Quran berulang kali ya Allah berbicara atau membahas tentang sabar. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Dalam ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin, dan ayat-ayat yang lain. Kemudian selain sabar, yang ketiga adalah al-istiqamah, yaitu hendaknya istiqamah atau mendawamkan. Hendaknya hati kita, pikiran kita, segala sikap kita terkonsentrasi untuk menghafal Al-Quran. Jangan sampai kita niatnya berubah-ubah sehingga kita pun sering aras-arasan atau malas-malasan dalam menghafal. Dan menghafal ini sesuai dengan kemampuan kita. Tidak harus ngoyo, harus banyak. Ya, kalau di pondok kami dahulu itu
satu kaca atau satu halaman itu setiap harinya disetor kepada pengasuh. Ya, seperti itu. Bagi yang ingin menghafal mandiri tentu kapasitasnya berbeda-beda karena kemampuan manusia, intelektual manusia itu juga berbeda-beda. Silahkan sesuai dengan kemampuan panjenengan, sesuai dengan kemampuan Anda semuanya. Yang penting istiqomah setiap harinya, entah itu hanya 1 ayat, 2 ayat, atau 3 ayat, bahkan lebih dari itu, bahkan mungkin bisa sampai 1 halaman. Nah, itu sesuatu yang sangat luar biasa. Yang penting istiqomah. Kapan waktunya? Nah, terserah sesuai dengan waktu senggangnya, entah itu setelah sholat atau waktu-waktu tertentu yang kita bisa khusyuk, bisa waktu luang yang tidak terganggu dengan aktivitas-aktivitas yang lainnya. Kemudian yang nomor 4, selain niat, kemudian as-sabru, sabar, kemudian al-istiqomah, kemudian yang keempat adalah tarkul ma'asi atau menjauhi, meninggalkan perbuatan maksiat. Ini sangat pantangan sekali bagi para penghafal Al-Quran. Hendaknya jangan sampai bergelimpangan dalam kemaksiatan, karena sangat susah atau sulit sekali kalau kita menghafal tapi kita juga masih hobi, masih senang melakukan perbuatan kemaksiatan atau meninggalkan berbagai macam kewajiban yang diperintahkan oleh Allah. Itu juga bagian dari kemaksiatan. Ya, maka hati kita harus bersih, harus jernih. Pikiran kita juga tidak boleh terkontaminasi oleh pikiran-pikiran negatif atau negative thinking. Pokoknya suci, bersih, khalis, ya murni, bersih, tidak tercampur dengan pikiran-pikiran yang buruk. Insya Allah dengan begitu, dengan kita banyak meninggalkan kemaksiatan, maka Allah memberikan kemudahan bagi kita untuk masuk firman-firman-Nya ke dalam sudur, ke dalam dada kita. Kemudian yang berikutnya atau yang terakhir, yang kelima adalah az-zuhud, yaitu dengan sikap yang zuhud. Artinya penampilan kita, pola pikir kita hendaknya harus sederhana, tidak terlalu tergila-gila dengan kemewahan dunia, tidak perlu sibuk dengan kemewahan dunia, tapi kita juga tidak boleh kemudian terisolir dengan kehidupan dunia. Hendaknya yang sedang-sedang saja. Kita juga tidak boleh glamor, bergaya hidup mewah. Kita hendaknya mencontoh teladan kita, ya hafizul Quran sejati, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah orang yang kaya raya, beliau orang yang sukses hidupnya, keluarganya, perekonomiannya, tapi beliau senantiasa hidup sederhana, hidup dalam kezuhudan, agar senantiasa hatinya fokus, senantiasa terikat oleh Allah. Hatinya, batinnya senantiasa terikat dengan ayat-ayat Al-Quran, tidak lena dengan ayat Al-Quran. Nah, itu karena kebanggaan kita yang harus kita bangga adalah bukan dengan kemewahan dunia. Ya, sebuah nikmat yang besar, anugerah yang besar yang tidak dimiliki oleh setiap hamba Allah adalah para penghafal Al-Quran. Tidak semuanya diberikan nikmat itu. Maka kita harus bersyukur kita diberikan kesempatan atau diberikan kemauan untuk berlatih, mencoba untuk menghafal ayat-ayatnya, menghafal Al-Quran dalam rangka mencari ridho Allah. Ya, kita bukan hanya semata-mata ingin mencari glamor atau popularitas. Ya, Allah berfirman dalam Al-Quran dalam surat Al-Hijr ayat 9, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menjaga az-zikr, kamilah yang menurunkan az-zikr, maksudnya adalah Al-Quran, dan kamilah yang akan senantiasa menjaganya.
Artinya sudah dinas oleh Allah, sudah dinas dalam Al-Quran bahwasanya Al-Quran senantiasa terjaga. Tapi melalui proses penjagaan itu Allah memberikan kesempatan kepada hamba-hambanya, orang yang beriman, orang yang bertakwa, untuk sama-sama meraih ridho atau meraih kenikmatan dari Allah, yaitu tamu-tamu Allah, yaitu dengan mengundang para penghafal Al-Quran. Allah memilih mencari mana-mana hamba Allah yang mukhlis, yang siap lahir batin, jiwa raganya di dunia dan akhirat untuk menjadi para penjaga ayat-ayatnya. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kelapangan, diberikan waktu yang cukup, waktu yang luas, tidak sibuk dengan kepentingan dunia, tidak sibuk dengan urusan dunia yang akhirnya menyebabkan kita lalai dengan hafalan kita. Sudah kita pahami bahwasanya belajar membaca itu juga sulit, kemudian menghafal itu juga membutuhkan pengorbanan, banyak yang harus kita korbankan. Maka yang lebih sulit atau puncak dari kesulitan adalah dengan menjaga hafalan tersebut. Tapi kita juga harus yakin bahwasanya di mana kesulitan maka di situ ada kemudahan. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita menjadi hamba yang mukhlis, yang senantiasa bisa menjaga Al-Quran. Al-Quran bisa menjadi syafaat atau penolong kita dari dunia sampai akhirat nanti. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.